Halo, suara. Jam pagi tempatku pagi setengah 11 sampai jam 12. Mana? Iya. Saya dari Sholat. PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ada tulis mengenai pengembangan pembelajaran IPA. Di sini saya akan melakukan observasi guru SD yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang dimana Boleh, di sini saya ada 5 pertanyaan. Sebelumnya, boleh Ibu? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Inti Baik Bu, saya mulai pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, dapatkah Ibu menjelaskan latar belakang pendidikan dan pola mengajar Ibu lalu motivasi memilih jurusan yang Ibu tekuni selama ini? latar belakang pendidikan saya berawal dari D2 PGSI, kemudian melanjutkan ke S1 Pendidikan Agama Islam. Itu kan menggali minat, saya menyambung pulang ke Universitas Terbuka program studi itu PGSD tapi bidang ilmu. Kemudian saat ini masih selesai S2-nya di tesis. Motivasi saya menjadi guru, gitu deh. Iya, Sebenarnya saya nggak punya cita-cita mau jadi guru pada awalnya, ya kan. Saya itu cita-citanya jadi pengusaha. Cuma karena mungkin memang sudah kemari ya diarahkan Tuhan tuh jadi guru, dan saya lihat orang tua saya itu kayaknya senang gitu ketika tahu saya lulus ujian PNS. Ya sudah, kan nggak jadi guru kan, ya dijalanin lah sebaik-baiknya gitu. Untuk pertanyaan kedua, Bu, bagaimana Ibu mengatur dan menyampaikan materi IPA di kelas dan bagaimana cara Ibu memastikan siswa terlibat dalam pembelajaran itu? Kalau untuk pembelajaran IPA sebenarnya salah satu pelajaran favorit ya menurut saya, kalau yang saya lihat dari murid saya. Kenapa? Karena IPA itu kan kebanyakan dia kan sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk proses pembelajaran di dalam kelas, saya lebih menekankan kepada penggunaan model pembelajaran. Mana yang sering saya praktekkan itu model pembelajaran PBL dan PJBL. Ataupun sebelum-sebelumnya itu discovery learning. Kenapa itu yang dipakai? Karena itulah yang menurut saya juga menurut ahli-ahli yang sudah meneliti kan memang itu dia mampu meningkatkan daya berpikir kritis anak muda. Pun anak-anak itu mereka lebih senang kalau kita belajar itu ada dampak hasilnya gitu, seperti produk ya. Mereka lebih senang gitu, lebih semangat, apalagi kalau udah bilang untuk praktek ya. Zaman dulu praktek lah dibilang gitu. Sekarang project ya. Itu sih kalau menurut saya. Kalau untuk IPA lebih tepatnya itu penggunaan model lah tadi BBL sama PJBL. Pada saat melakukan pembelajaran, menurut Ibu permasalahan apa yang sering dijumpai di Semanis-manisnya pembelajaran pasti adalah kekurangannya ya. Masalahnya biasanya itu apa namanya, dari anak murid itu sendiri. Ada yang motivasi belajar kurang, ada yang minat belajarnya kurang. Jadi problemnya
2/3 murid itu semangat belajar, ya sepertiga lagi seperti nggak tahu dia mau ngapain gitu ya kelas. Kalau terkait materi pembelajaran Bu, di materi mana masih pembelajaran isyarat kan. Ya kalau kan kelas kan. Kalau Kalau yang susah sih cuma tidak kenal sih. kalau menurut saya ya kan suatu gurunya, tapi kalau ditanya anak murid itu yang susah Depan ya waktu datang ini yang mau datang. nggak ada sih. Mungkin bukan susah ya, kalau udah berkaitan dengan teks anak-anak ini terkait lagi ke literasinya. Nah disitulah kendalanya, susah dia memahami teks, ya agak terhambat juga kan pembelajarannya. kalau praktek baru bisa gitu. Mau praktek langsung diarahkan, kan ada arahannya kan, arahan cara kerjanya, nah, itu mereka paham gitu. Kalau sebelumnya ibu sering ngikutin workshop tentang pembelajaran Belajar apa? Kalau ini kan dia karena dia lebih banyak Ngapain Kak begini coba? sesuai lah dengan kehidupan apa kita sehari-hari, maka lebih gampang mengajarkannya, Sih. Bungkus ya. lebih gampang mengajarkan karena itu yang dirasakan murid sehari-hari. kalau dari materi workshop yang ibu apa Bu pelajari itu Bu, bisa nggak Bu ibu terapkan sama anak-anak SD dan materinya tentang apa kayak gitu dari materi workshopnya? Kalau materinya kan dia nggak materi ini dan ini enggak, pokoknya dia di judulnya pembelajaran IPA di SD. Yang diajarkan di acara seminar itu dia bukan judul apa ya, bukan judul pembelajarannya, lebih kepada pembelajaran IPA. Apa model, metode, strategi pendekatan yang cocok untuk pembelajaran IPA di SD. Bagaimana caranya supaya murid itu merasa senang dengan pembelajaran IPA, dan ini apa juga asesmen atau nilai dia itu bisa mencapai KKTP. Untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana ibu tidak siswa terhadap materi IPA dan nilai apa yang ibu Kalau ini kan kurikulum Merdeka ini kan dalam pembelajaran kan ada namanya asesmen. Jadi dalam pembelajaran IPA itu yang saya nilai itu kan sikapnya, nilai sikap terkait bagaimana sikap anak itu, apakah bukan dari nilai dari Pancasila dan Pancasila, kemudian selain pengetahuannya, kemudian motoriknya, segi keterampilannya. Tiga-tiganya ini harus ada. Jadi kalau dikatakan anak itu penilaian kognitif tinggi, kadang-kadang ada yang mau nanti ya afektifnya itu rendah. Dia nilainya pengetahuannya tinggi, tapi afektif sikap dia terhadap temannya itu rendah. Kenapa? Karena dia merasa pintar, terus dia suka dia merasa nggak perlu diskusi dengan temannya, jadi dia suka sepele. Jadi yang tiga ini harus ada lah ya kan. ya dan itu aja. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya.